Israel hina surat Al-Fil saat bombardir Gaza. Umat Islam dunia marah. Umat Islam di penjuru dunia protes dengan penghinaan Israel terhadap ayat-ayat suci Al-Quran saat Zionis memasang surat Al-Fil disertai gambar Gaza sedang hancur dibom. Tweet Israel itu kemudian dihapus setelah memanen hujatan dari umat Islam di penjuru dunia. Tautan yang semula bisa dibuka di Twitter resmi Israel pun sudah tidak bisa lagi dibuka. Para pengguna Twitter segera mengecam keras tweet Israel tersebut dengan memasang gambar dan tulisan tandingan yang menunjukkan kekejaman Israel di Gaza. Reaksi keras yang muncul tampaknya membuat Israel menghapus gambar dan tulisan surat Al-Fil itu. Ulama pun marah dengan tindakan Israel yang mencoba membenarkan pembomannya di Gaza menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang suci. Tindakan Israel itu dianggap sebagai cemoohan secara terang-terangan terhadap Al-Quran dan kaum muslimin di penjuru dunia. Aksi Israel itu dianggap sebagai titik terendah baru bagi rezim Zionis yang menunjukkan jati diri mereka sesungguhnya sebagai kekuatan penjajahan di tanah Palestina. Akun Twitter Israel berbahasa Arab membagikan gambar kehancuran di Gaza dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran surat ke-105 Al-Fil. Disebut sebagai surat Al-Fil atau gajah. Surat tersebut menceritakan kisah tentang bagaimana Tuhan menghukum tentara gajah yang menyerang kota suci Mekah dengan mengirimkan sekawanan burung ababil yang melempari tentara gajah dengan batu dari tanah liat yang keras. Israel memicu kemarahan dengan mencoba membenarkan pembomannya ke Gaza menggunakan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Penggunaan kitab suci Al-Quran telah memicu reaksi balik yang sangat besar pada seluruh umat Islam di penjuru dunia. Israel dianggap mengejek Al-Quran dan mencela 1,8 miliar muslim di dunia. Penodaan agama dan sifat tidak berperasaan yang tinggi, tegas ulama terkemuka Dr. Yasir Qadhi. Akun Twitter resmi bahasa Arab dari negara apartheid Israel baru saja mentweet ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Fil, di mana penghancuran tentara Abraha pra-Islam dijelaskan dengan mengirimkan batu ke atas mereka. Dengan gambar pembomannya Gaza, papar ulama ini. Ini adalah ejekan yang menodai Al-Quran dan kehidupan manusia, ujar dia, mengecam apa yang dikatakan banyak orang sebagai upaya Israel untuk menjebak seluruh dunia muslim. Seberapa rendah kamu bisa pergi, ungkap ulama terkemuka ini. Al-Qadhi mengakhiri ucapannya dengan mengatakan bahwa dia benar-benar terkejut bahwa akun resmi Israel dapat merosot ke tingkat serendah ini. Dia mengingatkan dirinya sendiri tentang realitas pola pikir Zionis yang sangat rendah dan semuanya jatuh pada tempatnya. Dihujani 3.100 roket milisi Palestina, begini wajah kepanikan warga Israel. Sekitar 3.100 roket milisi Palestina terus menghujani wilayah yang diduduki Israel sejak pekan lalu. Sebagian roket berhasil mencapai target, meski mayoritas roket berhasil ditangkis oleh Iron Dome, sistem pertahanan udara andalan Israel. Adapun serangan roket yang diluncurkan dari jalur Gaza Palestina membuat warga Israel kalang kabut. Sirine berbunyi kencang sementara sejumlah orang berlari menyelamatkan diri dari roket-roket milisi Palestina yang berterbangan di atas kota dan pemukiman warga Yahudi Israel. Suasana kepanikan warga negara Zionis itu terekam oleh akun Instagram resmi Israel Defense Force. Dalam akun tersebut disebutkan bahwa roket-roket milisi Palestina setidaknya telah merusak sejumlah fasilitas umum dan menewaskan 10 warga Israel. Milisi Palestina telah menembakkan 3.100 roket ke Israel pada pekan lalu. Demikian dilansir dari akun @idf yang dikutip Senin 17 Mei 2021. Pihak Israel mengklaim bahwa serangan udara yang mereka lakukan di wilayah Gaza dilakukan untuk merespon tembakan roket
milisi Palestina yang diluncurkan dari wilayah tersebut. Israel menuding milisi Palestina telah menjadikan wilayah pemukiman warga Palestina untuk meluncurkan roket dan hal itu membuat korban jiwa dari kalangan sipil tidak terelakkan. IDF harus menyerang peluncur ini untuk mencegah milisi Palestina meluncurkan lebih banyak roket ke wilayah Israel. Sebelumnya, Organisasi Kerjasama Islam mendesak agar Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi terkait dengan krisis di Palestina. Salah satunya adanya kehadiran internasional untuk melindungi warga sipil dan Masjid Al-Aqsa. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual setelah pertemuan terbuka Komite Eksekutif Tingkat Menteri Luar Negeri OKI pada Minggu 16 Mei. Dia mengatakan, OKI menyerukan kepada komunitas internasional khususnya di KPBB agar mengambil langkah konkret atas tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum internasional. Jika DKPBB gagal, sidang Majelis Umum PBB harus segera melakukan pertemuan darurat. Kita juga harapkan dalam resolusi tersebut akan terdapat elemen desakan untuk menerapkan mekanisme international protection atau international prison untuk melindungi warga sipil Palestina maupun kompleks Masjid Al-Aqsa. Katanya, penyerangan oleh tentara Zionis Israel terjadi di Masjidil Aqsa pada saat banyak jemaah yang sedang beribadah memanfaatkan malam akhir Ramadan. Penyerangan terjadi sebagai imbas dari protes warga Palestina terhadap rencana pengusiran warga Sheikh di Yerusalem Timur oleh Israel. Oki menyebut serangan tersebut sebagai aksi kolonial dan segregasi rasial Israel. Oki kembali menegaskan kepada Palestina dan Al-Quds Al-Sharif atau Yerusalem dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara. Pembalasan rudal milisi Palestina hancurkan 2 basis militer Israel. Serangan ribuan roket pasukan pertahanan Israel ternyata tidak membuat sayap militer milisi Palestina tercerai-berai. Serangan balasan dilancarkan pasukan milisi Palestina kedua pangkalan militer Israel di 2 kota berbeda Senin 17 Mei 2021. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS, sejumlah rudal ditembakkan milisi Palestina dengan sasaran pangkalan militer Israel di kota Urim, dekat perbatasan jalur Gaza Palestina. Pihak militer Palestina mengkonfirmasi langsung serangan balasan yang diarahkan ke pangkalan militer Israel di Urim. Kami telah mencapai pangkalan Urim yang melanjutkan peluncuran rudal menuju kota Netivot, bunyi pernyataan milisi Palestina. Tidak hanya di Urim, pangkalan militer Israel lainnya juga menjadi target serangan rudal-rudal milisi Palestina. Basis militer Israel lain yang diserang rudal milisi Palestina terletak di kota Kiryat Malaki, distrik selatan Israel.